Ustadz Qadri itu sekarang pulang ke kampung di daerah Muntilan sana. Mengkonsentrasikan kehidupan beliau untuk kepentingan Islam di lereng Merapi, betul ya? Nah, beliau sudah minta kepada saya untuk diberi kesempatan barang sebentar untuk menyampaikan unek-uneknya dan oleh-olehnya. Falyatafadhal. Oh, tak. Di sana saja. Ya. Kan. Sampai. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala rasulihi wa Biar sampai seluruh Indonesia mau lihat semua itu. Di mana Pak? Fadilatul Syekh Al-Ustaz Abdullah Manaf Amin rahimahullah wa hafidhahullah insyaallah, hafidhahullah wa hafidhahullah wa al-masyayikh wal ustaz wal hadirin wal hadirat yarhamun yarhamukumullah. Jazakumullah khairan atas waktu, semoga enggak mengganggu atau merepotkan atau menyita yang harusnya mendapat ilmu-ilmu dari beliau yang luar biasa. Insyaallah saya merasakan, kami merasakan ketika di Nguruki Al-Mu'min sampai sekarang alhamdulillah masih mengajar bersama kami di An-Nur. Saya 1 hari, beliau 2 hari alhamdulillah. Kesempatan ini saya meminta kepada beliau, terus terang saja, ada acara pertemuan dengan para hadirin dan para aktivis atau pendengar setia beliau Ustaz Abdullah Manaf Amin di Baitul Ma'mur ini, dan kalian juga kepada takmir masjid Baitul Ma'mur yang semoga selalu dimuliakan dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan ini terus terang saya bersama teman-teman di Magelang selalu mengharapkan dukungan, doa, dan juga yang tidak kalah penting adalah karena kami senantiasa mendakwahkan al-Islam, mendakwahkan Al-Quran dengan 10 dai dari yayasan kami, Yayasan Diponegoro, dan teman-teman dari kalangan baik itu yayasan-yayasan yang lain dan juga ormas yang lain termasuk Muhammadiyah, juga Nahdlatul Ulama, menghadapi baik misionaris-misionaris di lereng Merapi Merbabu maupun juga dari kalangan at-tasyayyu', orang-orang yang cenderung kepada Syiah. Jadi kita menghadapi 2 hal tersebut, belum menghadapi yang lain. Maka kami alhamdulillah terakhir kami harus membangunkan sebuah masjid di minoritas Muslim di Dusun Ngandong, Argomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang,
yang sudah sangat terkenal dari sejak mungkin sebelum bapak saya lahir, bahkan mungkin mbah saya lahir belum, ya, itu sudah ada kristenisasi di sana. Sehingga yang namanya Muntilan itu pondok pesantrennya itu antara umat Islam dengan orang Nasrani bareng punya pondok pesantren. Dan itulah yang melahirkan para kader-kader untuk mimpin sekolah-sekolah SD maupun SMP. Ya, di sana ada pondok pesantren Panlit. Nah, itulah perjuangan kita bersama teman-teman dan ikhwan dan dai-dai, bahkan kita minta dari Solo sering datang juga ke sana untuk berdakwah. Nah, kali ini saya terus terang saja masih membutuhkan dana sekitar 100 juta untuk merampungkan masjid yang ada di minoritas muslim, kakaknya tinggal 8 kakak muslim, kemudian mereka Nasrani ada sekitar 50 kakak. Dan itu kalau kita tidak berjibaku, kita mendatangi terus, ya, insya Allah kita kalau tekun, setia, dan banyak dukungan dari kaum muslimin untuk bisa menyelesaikan Masjid Al-Abror namanya, nanti Ramadan diharapkan bisa betul-betul makmur bersama jamaahnya tersebut. Dan insya Allah kami punya program memualafkan, ya, yang 50 kakak itu, ya, itu bercampur antara muslim dan non muslim. Dan kalau orang muslimnya semangat agamanya, akhlaknya bagus, insya Allah bisa memikat dan mengajar, dan semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Jadi kita di samping dari kalangan aktivis Muhammadiyah maupun dari yayasan maupun dari manapun, alhamdulillah berdatangan ke sana. Yang kali ini kita harus merampungkan, targetnya tidak sampai Ramadan harusnya sudah rampung. Itu saja mungkin yang bisa kami beritahukan. Semoga nanti bisa kita bagikan ini sebagian brosurnya yang mendadak karena maaf ya agak lupa. Kalau hari ini harus ke sini, alhamdulillah habis asar saya langsung naik kuda besi sampai sini, alhamdulillah. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Manaf kalau mengganggu waktu beliau dan juga jamaah terutama. Ya, mohon maaf, mungkin bisa yang mengharapkan ada nomor HP, nomornya bisa dibagikan, yang belum semuanya bisa, tapi insya Allah nanti bisa berkomunikasi lewat HP. Kalau mau nyatat nomor HP kami 08123 ya, 825 4128 08123 825 4128. Masjid tersebut insya Allah sudah 80 kurang persen, ya. Jadi, dan ini harus dirampungkan pada bulan-bulan ini. Semoga dai-dai kita yang di sana lulusan dari Darussahadah ada yang dari Anur juga ada, dan juga dari pondok lain termasuk dari Gontor juga ada. Kita bersama-sama, ya. Jazakumullah khairan Ustaz, jazakumullah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nunggu di depan ya Ustaz. Sini. Udah habis. Nunggu di depan atau sini? Nah. Pelaksanaannya gimana? Ya. Kalau ada yang berkenan dan ingin menghubungi, nomor telepon di brosur itu ada, dan juga bisa saya tunggu di pintu keluar masjid ini. Saya minta pada takmir masjid, barangkali ada yang memang langsung ingin dia andil, berapapun kami tunggu di depan pintu insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi nyambung sedikit dari apa yang beliau sampaikan, kemungkinan kita datang ke masjid ini tidak membawa uang. Kemungkinan kita datang ke masjid ini tidak membawa uang, tetapi keinginan untuk berinfak, dan itu semuanya. Allah berikan kepada kita rezeki untuk kita pergunakan memenuhi kewajiban kita sebagai suami, sebagai rumah tangga, kepala rumah tangga. Setelah kebutuhan itu cukup, makan sehari 3 kali, anak-anak sekolah juga sudah ada motornya karena jaraknya mungkin 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo dan seterusnya. Nah, gitu ya. Haji juga sudah. Terus kok masih sisa? Ya, kita kembalikan kepada yang memberi. Idealnya begitu. Allah memberi rezeki kepada kita satu hari 100.000, kita pergunakan untuk kepentingan yang saya sebutkan tadi. 45.000 masih tersisa 55.000. Kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, ke alamat-alamat yang seperti itu. Kita buka surat Al-Baqarah ayatnya 100
kok lupa saya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi lawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fir riqab wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa qinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tolong dibaca Abu Dzulqarnain. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Ulangi lagi. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya. Titik. Ini yang disebut oleh Allah di sini, memberikan harta yang dia cintai kepada keluarga, anak yatim, orang yang meminta-minta, orang yang bepergian kehabisan bekal, dan seterusnya. Ini bukan zakat. Terusnya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Artinya apa? Setelah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ambil contoh yang tidak terlalu banyak tetapi terkena kewajiban membayar zakat. Harta kita setelah kita hitung selama 1 tahun, 1 nisab, bukan kalender miladiah ya, kalender hijriah, sudah 100 juta, maka wajib kita keluarkan 2,5%-nya, 2.500.000. Setelah itu kita keluarkan, bukan kemudian kita bebas dari segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadi dan harta kita untuk kepentingan Islam dan kepentingan orang lain. Artinya zakat ya zakat. Kemudian ada keluarga, ada kerabat, ada anak yatim, ada tentu saja kepentingan fisabilillah yang kalau kita ukur di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang Masya Allah. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Ngejak melarat ini, kata setan. Sudah zakat, sudah ada infak, Masya Allah. Sukoharjo urung entek, Solo Raya urung entek, mundilan itu. Bismillah, kalau memang ada, bismillah silakan. Semuanya memang membutuhkan. Semuanya memang membutuhkan. Kalau ada, bismillahirrahmanirrahim, kita keluarkan. Ya, kalau secara psikologis mungkin kita berpikir, kok ya sampai di sini, kok sampai di Solo, apa di sana sudah tertutup pintunya? Kemungkinan
Jadi mari bismillah. Kalau mungkin hari ini kita tidak atau belum membawa uang, mungkin dititipkan kepada Pak Warso. Nanti Pak Warso ke Ustadz Qadri. Siap ya? Ke Ustadz Qadri. Malam apa? Malam Sabtu. Silahkan. Jadi itu yang perlu saya tambahkan. Nah, saya itu maknyut ya. Saya itu maknyut itu. Di Indonesia itu sudah khotijahnya saya tinggal dulu. Di Indonesia itu banyak lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat yang siap menampung zakat kita. Siap menampung zakat kita. Kemudian mereka juga siap menyalurkan kepada yang mustahak. Untuk menerimanya. Ini nama shadaqatul fuqara wal masakin dan seterusnya itu. Cuma kalau saya ya, daripada zakat saya itu hak saya ya, saya serahkan kepada badan-badan amil zakat tadi. Kalau yang resmi namanya apa itu? Bukan. Basnas, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Mengapa saya tidak salurkan ke sana? Waalaikumsalam. Sekitar setengah bulan yang lalu. Mudah-mudahan didengar itu. Basnas Klaten. Apa kok mbuyung apa? Mudeng. Hah? Apa? Gimana? Iya mudeng. Untuk nikah masal. Ngadani siapa? Nah, ada saksinya ya. Saya kalau ba'da asar itu jam 4 itu dengarkan berita RRI lah. Berita RRI itu kata beliau Basnas Klaten itu melaksanakan pernikahan massal. Saksinya ada itu. Kalau namanya pernikahan massal itu mesti pernikahan menurut syariat Islam tidak beres. Orang tadi sudah kumpul gudel, kecilian, sudah kumpul kebo. Bahkan di antara mereka yang paling tua itu usianya sudah kepala 7. Usianya sudah kepala 7. Sementara ya saya ingat-ingat itu ya, istrinya kepala 6. Diarak dari mana saya lupa. Kemudian dibawa ke masjid raya Klaten itu, dinikahkan di sana. Ya, semua keperluan pribadi. Artinya orang itu sudah kumpul apa? Mosok sing salah gur kebo sapi ya iya. Nah, kemudian supaya pernikahan itu sah,
Ya urusane kono dhewe ta, ya kok ndak melu-melu ki ngopo? Ya namanya ingin menyelamatkan orang dari neraka supaya pernikahannya itu sah, diadakan kawin massal itu. Masalahnya apakah boleh uang zakat itu dipergunakan untuk membiayai pernikahan massal? Coba antum buka surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu, zakat itu hanya boleh diberikan. Innama itu orang menyebut dengan adawatul hasr. Zakat itu hanya boleh diberikan kepada orang fakir, orang miskin, petugas zakat amil, orang yang bisa diharapkan hatinya luluh kepada Islam, budak, orang yang berhutang, dan orang yang berjuang di jalan Allah, serta orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Dibaca sekali lagi ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak. Melompat-lompat tadi dibujuk untuk memerdekakan dibalen dan orang-orang mu'alaf. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak. Aduh, wes Rasido. Abu Kaisan baca. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya. Mu'alaf, koma, urung mati. Terus? Untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah mengetahui, maha bijaksana. Nggak ada itu ya, orang yang kumpul kebo. Maaf ya. Bukan ditujukan pada mereka. Bagaimana kalau mereka kita oyak-oyak untuk nikah? Ya silahkan. Nah nggak jadi rakyat ini sokot duit zakat. Itu kalau ketemu syariat Islam itu hukumannya rajam. Nah kok yuk kurang gawean ya. Betul itu ya, pernah dengar ya. Pak Saya Klaten. Yo Klaten yo ora mesti krungu to. Betul begitu. Ini memang ya zakat itu jangan mempunyai tujuan yang sifatnya konsumtif. Tiga ide jatuh sewu ngliwat 10 dina bar kuwi melarat meneh. Tapi kalau jalan lain itu kemudian menyimpang seperti yang saya terangkan tadi. Ini satu. Kemudian sekitar 1 bulan yang lalu saya mendengar berita juga 100 orang warga PKK 180 piro ora krungu nek kuwi 180 orang warga PKK di seluruh kelurahan Kota Madya Surakarta dikumpulkan oleh itu tadi basis tadi. Dan ini bukan Klaten, bukan Solo, Jawa Tengah. Kepada mereka
diberi pelatihan untuk bisa mandiri, arep dodol sego liwet apa arep membuat makanan kecil yang dibagikan kepada orang banyak. Ini aja nyangoni wong nonton bal-balan yang Malang. Astagfirullahaladzim. Saya tuh mak perpet terus terang ya. Itu terus terang mak perpet itu. Astagfirullah. Jam 7 saya mendengarkan berita, tak balen 129. Ya Allah. Hah? Tambah lagi. 100? 154. Ini cuma bola. Kok totoane nyawa, totoan taruhan, padha wae ya. Imbalannya kok sampai nyawa? Ya, saya pernah cerita kan. 2 bis masuk ke terminal, masuk ke pom bensin Sragen. Yang pertama itu bis bonek itu mana? Persebaya. Yang satu bis wapal mau Singoedan. Mana Singoedan? Lah tahu mudun dalam beberapa menit 3 nyawa melayang itu. 3 nyawa melayang beberapa tahun yang lalu. Janjane lungguh banget men ya Allah. Ini ya gur telu gitu. Oh telu itu sudah jamak ya. Ini 50 kali lebih ini. Ya sudahlah sekedar untuk terus terang saya tuh mak perpet saya tuh astagfirullahaladzim. Nyawa kok murah kok yang ngono lah gitu. Saya juga tidak tahu penyebabnya tapi sampai ya salah seorang anggota DPR Komisi 9 sampai mengomentari bola kok diukur dengan nyawa orang. Mboten nyawa tadi bocah cilik atau wong tua gitu ya. Wong dodol cilok apa. Tapi nyawa itu tetap nyawa. Nyawa itu tetap nyawa. Kalau membunuh orang secara sengaja, ya jangan suudzon, mudah-mudahan secara tidak sengaja matinya itu. Itu dalam materi khutbah yang saya sampaikan itu kepada keluarga yang membunuh dalam keadaan tidak sengaja diwajibkan membayar diat sebanyak 100 ekor lembu. Jadi kalau saya contohkan membunuh tidak sengaja itu seorang driver berjalan di jalan umum, kecepatannya di bawah ketentuan maksimal yang ditentukan oleh undang-undang lalu lintas, taruhlah di luar kota kecepatan 50 kilo per jam, mendadak sontak ujuk-ujuk mak jegage dari sebuah gang keluar anak kecil, tapi bukan itu meskipun mau keluar tapi bukan ngoyak layangan gitu ya. Keluar anak kecil usia 8 tahun 9 tahun ngoyak layangan sing didelok kuwi dhuwur ora kiwa tengen. Padahal jarak antara anak yang nyebrang jalan ngoyak layangan dengan kendaraan tadi tinggal 50 cm. Ini membunuh secara tidak sengaja.
bahasa beliau itu qatlul khata, kepada keluarga yang membunuh. Wallahi mungkin begitu ya, yang bersangkutan, ya Allah, Allah jadi saksi, saya tidak ingin membunuh anak, tidak ingin membunuh orang. Tapi ya bagaimana lagi? Tinggal 50 cm iso mboten kare Mbak Warso niku. Aku dudu sopir kok. Mboten iso nggih Pak Warso. 50 cm gur wiwit ngene dawet karo Pak Warso. Del mati. Itu kalau Jasara Harja, asuransi Jasara Harja, keluarga korban tadi mendapatkan santunan 50 juta rupiah. Itu sudah naik 100%, dulu cuma 25 juta. Itu kalau qatlul khata ya, di dalam aturan Jasara Harja. Tapi kalau syariat Islam qatlul khata seperti itu, termasuk saya dengar orang Blitar ya ngeluruknya Malang dan perempuan lagi, anak gadis lagi, matinya ngapa? Keinjak-injak orang. Saya kira orang jarak mateni toh, neng mateni. Kalau saya analogikan dengan masalah anak kecil yang ketabrak mobil karena ngoyak layangan tadi, kepada keluarga yang membunuh, lah sopo lah, maksudnya nanti Pak Polisi akan bijak mencari satu persatu. Diberi kewajiban untuk membayar diat tebusan, wujudnya 100 ekor unta. Walah le golek ngendi? Kalau kesulitan mengumpulkan 100 ekor unta karena Indonesia bukan negara unta lah begitu ya. Mboten senden Mas non sewu. Boleh diganti dengan 200 ekor lembu. Wes saiki hitungan. Idul Adha kemarin seekor lembu itu kira-kira 25 juta. 25 juta kali 200, 5 miliar. Ini syariat Islam. Ini mantiqus sama yang diwahyukan 1400 tahun yang lalu. Orang yang membunuh orang lain secara tidak sengaja, nabrak tadi. Kalau dalam contoh fikih, orang masuk ke hutan ingin berburu, mencari binatang buruan, kijang atau kambing. Lalu dia melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di depan dia, kira-kira 25 meter. Oh, kijang, bismillah. Pakai bismillah ya. Kalau sekarang der, kalau dulu dipanah. Waduh loh, kijang kok iso muni waduh lah. Ternyata yang bersangkutan ini orang ditulis, Allahu Akbar, ya Allah, Allah menjadi saksi, saya tidak ingin mempunyai keinginan untuk membunuh orang manusia. Ya, membunuh, tidak ada keinginan membunuh atau tidak ada keinginan nabrak atau tidak. Yang jelas orang ini mati karena kamu. Nah, itu kafarohnya itu 100 ekor unta atau 200 ekor lembu atau 1000 ekor kambing. Harga sebuah nyawa. Jadi judulnya kan nyawa. Mau cilik mau gede. Rumahnya mungkin di pedalaman Wonogiri 40 tahun yang lalu ya. SD saja nggak lulus, gaweane yang pedus, dari rumahnya 3 kilo, sehingga nggak pernah mendengar azan zuhur maksud.
Tapi begitu dia melihat matahari sudah tergelincir ke barat, dia ambil air wudhu di parit yang airnya bening, kemudian mengumandangkan azan sendiri, qobliyah zuhur, 2 rakaat paling tidak, sholat zuhur wiridan 2 rakaat ba'da zuhur yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Orang yang seperti itu seandainya terbunuh secara tidak sengaja, SDW ra lulus ya lulus ning ranking 57 apa eneng wis lulusan murid 57 ya ora eneng. Maaf ya jenenge gampang banget. Ping suda apa? Kali min lah. 1 suda piye? Ji min. Itu di mata syariat Islam harganya wadia itu 100 ekor unta, 200 ekor lembu, 1000 ekor kambing. Itu tadi nyinggung itu tadi. Ya tidak boleh mengatakan itu nyawa sia-sia. Namanya juga suasananya suasana seperti itu. Ya kita doakanlah yang muslim mudah-mudahan husnul khotimah. Kembali kepada basis tadi. Basnas 80 orang ibu-ibu PKK dari seluruh kelurahan di Solo, bukan Solo Raya, Sukoharjo, Karanganyar, Rakatut, dikumpulkan, dilatih untuk bisa menjadi seorang ibu yang mandiri, ya, mau bikin makanan atau dan seterusnya. Kemudian setelah dilatih dan pinter, diberi modal, bahkan diberi peralatan, manci dan seterusnya, harganya sekian juta. Ya, kalau kita tidak ngaji, ya apa salahnya? Tapi letak salahnya, dan itu belum tentu. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak sholat. Zakat mal, termasuk zakat fitri. Rotan anis so'im. Zakat fitri itu untuk membersihkan orang-orang yang siam dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Waktu muatan lil fuqara wal masakin, untuk diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin yang sholat, ngajine telat ora apa-apa. Zakat fitri, zakat mal juga begitu. Lah masalahnya apa MUI, saya kenal dengan ketuanya ya. Apa MUI Provinsi Jawa Tengah itu sudah menseleksi bahwa ibu-ibu yang diundang ini harus ibu-ibu berjilbab. Radio Quran yang TV ini ya ramu. Artinya kalau itu diberikan kepada orang dengan bahasa siapa saja, pokoknya seorang aktivis PKK lepas dari agamanya, maka ya senada dan seirama dengan basis Klaten tadi. Basnas ya ora tahu hubungan ya. Basnas Klaten tadi. Itu 1 pekan kemudian ada lagi. Diadakan lagi. Kemudian ini bukan dari Klaten, bukan dari MUI Jawa Tengah, tapi Basnas ya, Solo. Sekian sekian orang yang mengalami cacat. Apa bahasanya cacat apa? Disabilitas. Oleh Basnas Solo ben krungu itu. Diberi modal masing-masing sekian. Ya kalau masing-masing yang diberi itu semuanya orang sholat, nggak ada masalah.
Tapi kalau ada di antara mereka yang tidak sholat dan diberi, ya berarti menyimpang dari syariat Islam. Menyimpang dari syariat Islam. Ini mengundang kurang percayanya umat Islam yang mudeng untuk menitipkan zakat mereka. Memang pada dasarnya amil zakat itu penguasa. Pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, pada zaman Utsman, pada zaman Ali radhiyallahu anhum, kepada mereka diberikan, kepada mereka didoakan. Coba kita buka surat At-Taubah juga, ayatnya 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ayo, kalau tak ketak. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman hati bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perintah ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat. Rasulullah diperintah untuk mengambil zakat ini sebagai seorang penguasa. Ketika Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar memungut zakat itu. Ketika Abu Bakar wafat, dilanjutkan oleh Umar. Ketika Umar wafat, dilanjutkan oleh Utsman ibnu Affan. Di tengah perjalanan, Utsman bin Affan angkat tangan. Maksudnya, kata orang Jawa, boyokku semplok ngurusi zakat kayak semene. Diriwayatkan mereka yang mengeluarkan zakat dengan yang tidak mengeluarkan zakat itu lebih banyak yang mengeluarkan zakat. Sehingga Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu dengan sekian banyak persoalan yang harus dihadapi sebagai kepala negara yang berkali-kali saya ingatkan wilayah kekuasaannya sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah, hampir sepertiga dunia. Mereka-mereka yang ingin membayar zakat kepada penguasa dikembalikan, tolong ya, zakat Anda tidak usah diserahkan kepada kami, tetapi Anda bagikan kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang asnafus samaniyah yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 sesuai dengan kesadaran Anda. Nah dari sini meskipun saya melihat ada badan amil zakat yang jumlahnya tidak hanya satu loh gitu ya, tapi saya sendiri ya alhamdulillah ya, Allah senantiasa memberi kewajiban kepada saya untuk membayar zakat. Zakat tadi ya sudah saya bayarkan kepada, mungkin ini ada keluarga yang butuh, ini ada tetangga yang lah barku melarangnya, ya ora apa-apa sampeyan zakat meneh. Daripada disalurkan ke saluran lah malah nggo nikah massal. Bejo ya ora numpak jaran kepang gitu. Ini jadi saya yakin betul semakin banyak harta yang kita keluarkan berangkat dari kesadaran kita bahwa Islam membutuhkan uang saya, kemudian saya keluarkan,
Allah akan melipat gandakan harta yang kita keluarkan tadi. Bahkan suatu ketika saya melihat beberapa tulisan di masjid itu, yang intinya begini: obatilah sakit Anda dengan mengeluarkan sedekah. Dan itu benar. Seorang ibu ya dari Solo itu berobat ke Jogja karena dokter itu Muslim gitu. Namanya dokter Bismillah. Bahkan sudah punya gelar profesor. Ya, saya nggak sebutkan sakitnya, tapi ibu tadi cerita sama saya. Dokter nanya bukan makan paginya apa, menu siangnya apa, tapi yang ditanya, ibu tahun ini mengeluarkan zakat berapa? Mak geragap dia ya. Apa hubungannya sakit saya dengan zakat? Enggak, saya ingin tahu ibu mengeluarkan zakat berapa. Dari harta yang ibu miliki berapa? Nah, dokter tadi melihat dia datang dengan mobil, bukan plat kuning, plat kuning nyewa itu. Akhirnya dia tidak jawab, itu nangis. Ngapa nangis? Ya Allah, Allah mengingatkan saya dengan perantaraan dokter. Zakat saya tidak beres, infak saya kepada fakir miskin juga ngeladrah. Itu akibatnya ibu bukan pinjam uang ke bank soalnya wedine riba, tapi ibu kesini membawa sakit untuk saya obati. Obatnya sebagai seorang dokter, saya disiplin dengan ilmu saya kasih resep ini. Tapi sebagai seorang muslim, saya ingatkan ada obat faktor X yang tidak ada dalam resep, yaitu sedekah tadi. Mari bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi, yang hari ini sudah siap ya silakan, yang belum nanti kepada beliau Pak Warso bisa diserahkan. Malam Sabtu ada Ustadz Qadri itu murid beliau. Sampai di sini ada 1-2 menit. Tapi bagaimanapun juga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Surat Al-Maidah ayat surah apa? 2 ya. Betul. Kalau menikahkan orang kumpul kebo itu ta'awun apa? Tolong dibaca artinya. Ayat 2. Bagian bawah saja, tulis lantai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam
mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat. Tolong menolonglah dalam kebaikan, gitu. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Lah, kebaikannya orang kumpul kebo itu apa? Nah iya, ya berarti kan nyimpang dari ayat ini kan. Terus? Itu cuma mengganti status dia di depan KUA. Sekali lagi ya, di depan KUA sebagai orang yang kumpul kebo sekarang mempunyai akta nikah. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Gedek ora, mantuk ora. Mereka itu tidak ada keinginan sama sekali bahwa akhirnya dinikahkan, ya seneng dikai akta nikah orang bayar sing ora seneng sapa. Tapi hidup selama sekian, nggak usah sekian tahun ya, nggak usah sekian bulan, sekian hari antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah tempat, dan wong loro lanang wedok ning jero kamar pirang-pirang dina ki terus ngopo? Apa petan? Itu dengan uang apa saja kita tolong, jelas. Itu pada malam hari itu ya, saya pernah sampaikan itu. Jam 2 bengi kita keluar dari rumah. Ana ngomong, "Ayo ngopo?" "Mboten." "Ngopo ayo?" "Anu ajeng maling." "Ngono sapa?" "Ngono aku." "Mboten ngene mriku niku." "Ndang ngono." "Lah anu linggise kentun, Pak." Nyambut linggis panjenengan. Lah itu ta'awun alal itsmi wal udwan lah begitu. Ngopo? Kalau fotoan ning ora didit, mongko adine dhewe nyedite ya Mas ya. Ya aku dibagai alah. Begitu. Enggak, nek ora mudeng ya ditakokke biar saya bisa menjelaskan dengan kemampuan maksimal saya. Ning aja terus enggak lu mantuk terus. Merubah sesuatu yang berhubungan dengan agama, gondelane iki. Ayat ini enggak mengatakan nikahna wong kumpul kebo, itu enggak. Betul? Nyambung? Pakai ini. Jadi saya tadi katakan kalau Islam yang berbicara itu dilempari batu sampai mati ya. Tapi berhubung ini Indonesia, ya. Dan itu belum terlaksana, bahkan di Aceh yang konon ditegakkan syariat Islam, maka seorang Muslim tidak bisa mencari jalan sendiri. Ya, bahkan pakai uangnya sendiri pun kurang pas. Apalagi ini uangnya umat. Walah, aku tiwas ngumpul ke zakatku, dikake wong kumpul kebo, gimana coba? Ada yang masih ganjel? Cukup? Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman kami Ustaz, jadi kami mengajar di Wonogiri, itu pas taklim itu ada ibu-ibu yang kami terangkan seperti pernah panjenengan sampaikan tentang seorang anak yang lahir dari luar perkawinan, dalam artian hamil dulu sebelum nikah. Nah waktu itu kami sampaikan kok beliaunya berbeda seperti itu. Kemudian selang beberapa hari ada tetangganya juga ikut taklim situ, ngobrol sama kami, kemudian menceritakan bahwa ibu itu sebenarnya nikahnya
nun ngapunten tidak sah dalam artian kumpul kebo tadi dan sudah punya anak, sudah kuliah di Semarang ya. Jadi pertanyaan kami, solusinya bagaimana untuk menjelaskan pada ibu itu agar ya tidak merasa sakit hati atau merasa terpojokkan, gimana Ustaz? Jadi untuk biar lurus lempeng semuanya Ustaz. Nah sudah menggok kok lurus lempeng. Ya ini pengalaman, mudah-mudahan seperti yang di Malang itu pengalaman terakhir gitu ya. Kejadian terakhir dan jangan terulang lagi begitu. Termasuk tadi kumpul kebo tadi. Kok wis ra eneng sing ditulungi gitu. Wong melarat sing butuh pahitan, butuh modal, orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena di PHK itu, dan itu orang-orang Islam dan itu banyak. Kok malah goleki wong sing demikian. Ini Masya Allah jadi mengingatkan kita bahwa tugas itu sangat berat. Tugas iqamatuddin ya, mencari ridha Allah itu sangat berat. Kalau kita persentase, saya bertanya pada diri saya, kalau angkanya itu 100, sudah ada 100%, sudah ada 1% apa belum? Itu kadang-kadang wis eneng 8. Tapi Allah merintahkan mastata'tum, semampu kamu, sebatas kemampuan maksimal dan optimal kamu. Hasilnya Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun cuma dapat orang 80, ya itu bukan ukuran gagalnya, tapi yang diukur kesuksesan beliau pagi, hari, siang, malam senantiasa ta'utu qaumi laila wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Cukup ya. Pengecualian itu kan, pengecualian diharapkan lah gitu. Orang-orang mualaf yang diharapkan bisa mengerjakan itu semua kita pikir saya cari gitu. Semuanya memang harus ditujukan kepada orang-orang yang sholat. Ini orang ini tidak sholat, tapi seorang taruhlah umpamanya ya ketua RT yang apabila saya beri zakat, dia akan tidak menjadi penghalang iqamatuddin di tempat di mana saya tinggal. Nah silakan, rujukannya ke sana. Mu'alaf itu memang bukan orang yang sholat, tetapi dimasukkan oleh Allah dari asnaf samaniyah, satu di antara 8 golongan. Begitu. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.